Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutmainah dengan NIM 17114996663. Saya akan menjelaskan tentang sistem penunjang keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan manajerial. Manajemen adalah proses dalam mengatur pemakaian sumber daya yang ada, money, material, time, space, dan sebagainya, untuk mendapatkan keluaran yang sesuai dengan tujuan organisasi. Rasio dari masukan dan keluaran menunjukkan produktivitas atau tingkat kesuksesan dari pelaku manajer. Pengambilan keputusan itu dilihat dari kemahiran yang didapat dari pengalaman yang bertambah, banyak aliran atau gaya yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah bisnis yang sama dengan sukses, perlu kreativitas, intuisi, pengalaman, kebijaksanaan, trial, dan error. Tidak memakai metode kuantitatif yang sistematis berdasarkan pendekatan ilmiah. Pengambilan keputusan saat ini yaitu dari lingkungan manajemen berubah dengan cepat menjadi makin kompleks dan besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi suatu keputusan makin banyak, sulit bergantung pada cara lama, trial dan error dan sebagainya. Manajer perlu bantuan teknologi komputer. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan yang pertama ada dari teknologi informasi dan komputer. Perubahannya itu sangat meningkat dan mengakibatkan banyak alternatif yang harus dipilih. Lalu faktor yang lain adalah kompleksitas struktur kompetisi. Perubahannya yang meningkat akibat biaya bila membuat kesalahan meningkat. Lalu ada faktor pasar internasional. Perubahannya itu meningkat. Dan faktor kestabilan politik, perubahannya menurun. Konsumerisme, perubahannya meningkat. Kebijaksanaan pemerintah, perubahannya meningkat. Dari pasar internasional, kestabilan politik, konsumerisme, kebijaksanaan pemerintah mengakibatkan ketidakpastian di masa yang akan datang. Pengambilan keputusan manajer. Pengambilan keputusan manajer dari tipe keputusannya itu ada tipe keputusan terstruktur, yaitu problem yang rutin, berulang, dan memiliki pemecahan yang standar berdasarkan analisa kuantitatif. Lalu ada semi-struktur, yaitu sebagian struktur dan sebagian unstructured. Unstructured yaitu tidak terstruktur. Adalah problem yang masih kabur dan cukup kompleks yang tidak ada solusi langsung bisa dipakai. Unstructured dan semi-structured perlu sistem penunjang keputusan untuk meningkatkan kualitas informasi, memberi beberapa alternatif solusi. Fase pengambilan keputusan Simon. Yang pertama ada intelligence, pencarian kondisi yang membutuhkan keputusan, cari informasi, identifikasi objektif, yaitu ada design. Lalu ada design, mencari, membangun, dan menganalisis kemungkinan solusi. Manipulasi informasi, cari alternatif, beri bobot risiko atau benefit pada alternatif. Choice, memilih satu solusi untuk diimplementasikan. Pilih yang paling baik. Statistik, alternatif, jelaskan dan terangkan. Lalu ada manajemen support system. Menjadi payung dari keluarga teknologi berbantuan komputer yang digunakan untuk membantu manajemen organisasi seperti Transaction Support System (TPS) yang pada tahun 50-an, Management Information System (MIS) tahun 60-an, Office Automation System pada tahun 70-an, Decision Support System (DSS) dan GDSS 80-an. Lalu ada Expert System pada tahun 90-an, Executive Information System pada tahun 90-an, Artificial Neural Networks pada tahun 91. MSS manajemen dari MSS ini. Lalu ada TPS.
terdiri dari TPA, TPS, MIS, DSS, dan lain-lain. TPS itu Transaction Processing System, melakukan pengolahan data. MIS, Management Information System, menyediakan informasi yang diperlukan untuk kepentingan bisnis organisasi. DSS ada Decision Support System, Interactive Computer-Based System untuk membantu pengambilan keputusan memanfaatkan data dan model untuk memecahkan masalah semi-struktur dan tidak terstruktur. Ya, lalu ada GDSS, Group Decision Support System, untuk membantu pengambilan keputusan dalam kelompok. Expert System, yaitu menggantikan manusia dalam memberi saran. Enterprise Executive Information System, memberi informasi yang mudah dianalisa dan dilihat pada segala waktu untuk pimpinan. Lalu ada ANN, Artificial Neural Networks, memberi informasi tidak semata-mata berdasarkan data, model, pengetahuan, tapi juga dari proses belajar, dari pengalaman, dan proses mengenali pola-pola yang ada. Lalu manfaat menggunakan DSS. Yang pertama adalah mendapatkan keuntungan DSS, meningkatkan kualitas keputusan, meningkatkan produktivitas, mengurangi waktu dan biaya, meningkatkan kepuasan konsumen dan karyawan, ketidakstabilan ekonomi, kesulitan dalam melacak berbagai tujuan bisnis, kompetisi yang meningkat, e-commerce, sistem yang ada tidak mensupport decision making, butuh informasi lebih akurat, departemen IS yang terlalu sibuk. Model dan pendukung. Model adalah representasi sederhana atau penggambaran dari kenyataan. Terdapat 3 jenis model. Yang pertama adalah iconic scale, replika fisik dari sistem biasanya dalam skala tertentu dari bentuk aslinya. GUI pada OOPL adalah contoh dari model ini. Lalu ada yang kedua adalah analog, lebih abstrak daripada model ikonik dan merupakan representasi simbolis dari kenyataan. Contohnya adalah bagan organisasi, peta, bagan pasar modal, dan speedometer. Yang ketiga ada matematis kuantitatif, kompleksitas hubungan dalam sistem organisasi tak dapat direpresentasikan dengan ikonik atau analog, karena kalaupun bisa akan memakan waktu lama dan sulit. Analisis DSS menggunakan perhitungan numerik yang dibantu dengan model matematis atau model kuantitatif lainnya. Keuntungan model. Yang pertama ada biaya analisis model lebih murah daripada percobaan yang dilakukan pada sistem yang sesungguhnya. Model memungkinkan untuk menyingkat waktu. Manipulasi model perubahan variabel lebih mudah dilakukan daripada bila diterapkan pada sistem nyata. Akibat yang ditimbulkan dari adanya kesalahan-kesalahan sewaktu proses trial and error lebih kecil daripada penggunaan model langsung di sistem nyata. Penggunaan pemodelan menjadikan seseorang manajer dapat menghitung resiko yang ada pada proses-proses tertentu. Penggunaan model matematis bisa menjadikan analisis dilakukan pada kemungkinan-kemungkinan solusi yang banyak dan tak terhitung. Model meningkatkan proses pembelajaran dan meningkatkan pelatihan. Proses pemodelan. Berikut ini adalah proses yang terjadi pada pemodelan. Yang pertama ada trial and error dengan sistem nyata, tapi ini tak berjalan bila terlalu banyak alternatif untuk dicoba. Akibat samping dari error yang terjadi besar pengaruhnya, lingkungan itu sendiri selalu berubah. Lalu ada simulasi, ada optimisasi, ada heuristik. Tugas-tugas yang ada pada tahap ini merupakan kombinasi dari seni dan pengetahuan, yaitu yang pertama komponen model, kedua struktur model, yang ketiga seleksi prinsip-prinsip pemilihan, kriteria evaluasi, yang keempat pengembangan penyediaan alternatif, yang kelima prediksi hasil, yang keenam pengukuran hasil, yang ketujuh skenario. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.